Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya AA Mas Dahlan, saya dari Lamongan. Di sini saya akan membawakan kultum singkat tugas dari panitia Podium Sidqi Ar-Rahmah angkatan 2025. Saya akan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan iman. Dan tak lupa selawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan membawakan kultum dengan tema ketenangan hati atau obat galau. Para pemirsa rahimakumullah, sebagian orang banyak, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati atau ketenangan jiwa dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak, ke tempat-tempat yang dianggap bisa menenangkan hati dan pikiran. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita bisa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd. Ini tips Al-Quran untuk menggapai kedamaian jiwa dan ketenangan hati. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui hal ini. Para ustadz mungkin sering membicarakannya, tetapi tahukah Anda bahwa bagaimana bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menenangkan hati dan mendamaikan jiwa? Dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Sebelum kita ketahui penyebabnya, mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa bagi orang yang sedang dalam keadaan sempit. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah adalah Rabbku, aku tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Mengapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati dan mendamaikan jiwa dengan ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawaban adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Bersandar hanya kepada Allah, seorang merasa resah, galau, gelisah dan tidak tenang, itu karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada selain Allah, karena dialah yang membuat dan memberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapat bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memang ketenangan hati. Ingin bukti yang lain?
Maka coba perhatikan, Rasulullah SAW menyebut tentang doa yang di dalamnya terdapat dzikir dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu dan dengan keyakinanku terhadap apa yang Engkau janjikan sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ku berbuat, dan aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecil kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari nomor 5831. Kiranya segitu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kata yang salah atau banyak kesalahan dari kata saya atau perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.